Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat The Gromis yang dimuliakan oleh Allah, ilmu adalah perhiasan bagi orang yang bertakwa, dan ia menjadi penjaga bagi semua hal yang dapat mencelakakannya. Dari semua ilmu yang dibawa oleh Al-Quran, ada satu ilmu yang dianggap sebagai setengah dari semua ilmu. Dan ilmu ini akan menjadi ilmu pertama yang diangkat dari umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu ini kepada manusia." Ilmu faraid adalah setengah ilmu dan ia adalah ilmu yang dilupakan. Dan ilmu yang pertama kali diangkat atau dihilangkan dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu faraid adalah setengah dari ilmu. Seseorang memiliki dua keadaan, yaitu keadaan hidup dan keadaan mati. Hukum-hukum yang ada dalam ilmu faraid atau yang kita kenal dengan ilmu waris ini akan bisa diterapkan kepada seseorang setelah ia menemui ajal atau kematiannya. Ilmu waris berkaitan dengan harta peninggalan dari seorang pewaris dan bagaimana membagikan harta ini kepada ahli warisnya. Ilmu waris ini akan menjadi ilmu pertama yang diangkat atau dihilangkan dari bumi dengan banyak wafatnya orang yang paham atau orang yang mengerti mengenai ilmu waris, sehingga nanti akan tersisa sedikit orang yang memahaminya. Dan juga bagi banyak manusia akan sedikit yang memperhatikan ilmu ini dengan tidak mempelajarinya atau terlebih akan mengamalkannya. Kita mungkin pernah mendengar seseorang bercerita kepada kita bahwa orang tuanya baru saja membagikan harta warisannya. Jadi orang tuanya masih hidup, kemudian membagikan harta warisannya. Padahal dalam Islam, hukum waris ini ada 3 rukunnya. Yang pertama adalah seseorang meninggal, yang dikenal sebagai pewaris. Kemudian ada harta yang ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah ada ahli warisnya. Mendengar kata waris tentu bukan hal yang terlalu menarik bagi kita, terutama bagi kita yang masih muda. Mendengar kata waris tentu akan membuat kita membayangkan bahwa orang-orang yang kita sayangi atau orang-orang yang dekat dengan kita wafat dan meninggalkan kita. Tentu kita akan lebih memilih orang-orang yang kita sayangi untuk bisa terus berada di samping kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 5, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Jadi kematian sudah ada ketetapannya. Baik kita mempelajari ilmu waris atau tidak akan merubah takdir kematian seseorang. Sebagaimana ketika kita mempelajari sholat jenazah, kita tidak berharap ada seorang yang meninggal. Namun justru dengan kita mensolatkan jenazah, sifatnya adalah fardu kifayah. Jadi hal ini sama dengan ilmu waris. Demikian juga dengan ilmu waris. Kita tidak berharap ada seseorang yang meninggal. Namun justru harta peninggalan dari pewaris dapat bermanfaat bagi keluarganya, meninggalkan dari segala fitnah, dan menghindari perselisihan di antara ahli warisnya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa setelah ilmu waris ini diangkat atau dihilangkan dari bumi, kemudian fitnah akan menyebar. Kemudian akan ada 2 orang yang berseteru mengenai harta waris. Namun demikian tidak ada orang yang dapat menjadi penengah atau dapat menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi dengan mempelajari ilmu waris ini, kita akan menghindari perselisihan antara ahli waris dengan mengetahui siapa saja yang mendapatkan waris dan juga berapa besar bagiannya masing-masing. Selain itu, kita juga akan menjadi lebih paham mengapa seorang ahli waris laki-laki memiliki bagian yang lebih besar daripada ahli waris yang perempuan. Dan juga jika sudah dihitung harta warisnya, apakah boleh seorang ahli waris laki-laki memberikan bagiannya kepada ahli waris yang perempuan sehingga mereka memiliki bagian yang sama besarnya antara ahli waris perempuan, anak laki-laki, dan juga dengan anak perempuan. Kita juga akan menjadi lebih paham apakah boleh seseorang sebelum meninggal membuatkan wasiat. Seberapa besar harta peninggalan yang boleh dijadikan menjadi wasiat dan kepada siapa saja wasiat ini boleh diberikan. Apakah boleh diberikan kepada salah satu ahli warisnya. Kita juga akan mengetahui apakah semua harta peninggalan dari pewaris akan menjadi harta yang diwariskan, atau
harta waris ini harus dikurangi dulu dengan hutang dari pewaris. Setelah itu baru menjadi harta yang boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Dan yang paling penting adalah sebagaimana firman dari Allah dalam surat An-Nisa ayat 14, dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka dan ia akan kekal di dalamnya dan diberikan siksa yang akan menistakannya. Tentu masih banyak lagi hikmah dari kita mempelajari ilmu waris ini. Semoga dengan mempelajari ilmu waris ini akan memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Sahabat The Chromis yang dimuliakan oleh Allah, semoga memberikan manfaat dan selamat menunggu waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.